Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi yang indah ini, mari kita mau sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan membuat hati kita mempesona. Kita begitu mengagumi betapa besar kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kita mau naikkan puji dengan kesungguhan hati kita, karena Allah sungguh sangat mengasihi kita semua. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu
menaikkan pujian bagi Engkau. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami percaya walaupun kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain secara langsung, tetapi kasih Tuhan mempersatukan kami untuk kami boleh bersama-sama bersehati, memuji, mempermuliakan dan meninggikan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh menaikkan pujian, memberikan persembahan yang terbaik, yang menyenangkan dan menyukakan akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulai ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya yakin dan saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan Yesus selalu memberikan sukacita yang berlimpah atas kehidupan kita. Walaupun saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, yang membuat kita khawatir, tetapi kita mau tetap bersemangat di dalam Tuhan, kita mau tetap beria-ria di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sukacita kita yang sejati. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Kita mau naikkan pujian di dalam penuh sukacita. Terima sukacita surga. Haleluya. Terima
surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa bagi kita, sukacita surgawi, sukacita yang sejati, sukacita yang akan membuat kita cakap untuk kita menanggung segala perkara. Badai boleh ada di dalam dunia ini, badai boleh menerpa hidup kita, tetapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu marilah biarlah roh kita senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan, untuk kita senantiasa setia melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. bersemangat, roh kita tetap menyala-nyala untuk kita tetap setia melayani Tuhan. Haleluya. Karena kita yakin dan kita percaya di saat kita tidak mengerti apa yang menjadi mau Tuhan di dalam kehidupan kita, saat kadang kita tidak bisa memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saat kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam dunia ini, tetapi mari biarlah hati kita akan tetap memandang terus hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk sebentar kita terima kebenaran firman Allah. Kita akan sama-sama naikkan pujian. Hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya. Saat ku tak melihat
apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap senantiasa percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah kita, percaya kepada Yesus Kristus. Dialah sumber pengharapan kita. Walaupun seolah-olah dunia ini tidak bisa memberikan harapan lagi, tetapi satu hal yang pasti, Yesus adalah sumber kehidupan kita. Dialah sumber pengharapan kita yang sejati. Haleluya. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan Engkau, kami sudah mempermuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum, yang menyenangkan dan menyukakan akan hati-Mu. Tiba saatnya sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau mendengar suara-Mu, kami mau mendengar apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar isi hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah Engkau saat pagi hari ini. Berbicaralah Engkau pagi ini kepada kami semua Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Untuk boleh Engkau pakai untuk menyingkapkan seluruh rahasia kebenaran firman Allah. Untuk menyampaikan seluruh isi hati-Mu kepada kami semua. Sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau mau. Dan bukan hanya saja kami berhenti sampai kepada kami mengerti, tetapi lebih daripada itu, kami boleh menjadi pelaku-pelaku yang setia akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami buka hati selebar-lebarnya, kami buka hidup kami seluas-luasnya, untuk kami ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Doa dan harapan saya Bapak Ibu dalam keadaan baik, dalam keadaan apapun tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam setiap kejadian dalam hidup kita tidak ada satupun perkara yang tidak sepengetahuan Tuhan. Untuk itu mari kita apapun yang terjadi, kita senantiasa tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Sekali lagi, 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pesan sekaligus perintah ini disampaikan oleh Tuhan kepada Raja Asa bin Abia melalui Nabi Azarya di saat Raja Asa sedang melakukan restorasi kerajaan. Tentunya melaksanakan sebuah pembaharuan atau restorasi sebuah kerajaan bukan sesuatu yang mudah, melainkan sesuatu yang penuh dengan tantangan. Dan dalam keadaan seperti ini, Raja Asa mengalami kelelahan, mengalami kelemahan, bahkan mengalami putus asa. Padahal siapa Raja Asa itu? Kita bisa lihat dia adalah raja yang takut akan Tuhan. Dan dia telah melihat pertolongan yang sangat luar biasa ketika Raja Asa harus menghadapi bangsa Ethiopia yang menyerang, yang dipimpin oleh Zerah. Bangsa Ethiopia dengan 1 juta tentara lebih, sementara Raja Asa hanya memiliki tentara 580 orang. Ada sesuatu yang tidak mungkin sebetulnya secara teori peperangan. Tetapi pertolongan Tuhan nyata
hanya dengan 580 orang, atau boleh katakan separuh dari kekuatan dari Raja Ethiopia, Raja Asa menang di dalam peperangan. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Raja Asa memiliki pengalaman spiritual yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Tetapi dalam menghadapi restorasi kerajaan, dia mengalami kelelahan dan kelemahan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana respon daripada Raja Asa dengan sebuah pesan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Azaria? Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Raja Asa melakukan dengan semangat, dia merestorasi kerajaan, bangkit semangatnya untuk merestorasi kerajaan, mengembalikan umatnya yang menyembah berhala kembali untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, barangkali keadaan yang sedang dihadapi oleh Raja Asa pada waktu itu hampir mirip dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Kita semua tahu seluruh penduduk dunia sedang menghadapi satu pandemi, yaitu COVID-19. Semua negara berdampak, termasuk negara kita. Berbagai upaya sudah dilaksanakan oleh kita semua, oleh pemerintah, melalui banyak program-program. Tetapi pada saatnya kita mengalami kelelahan. Kita melihat begitu banyak teman-teman kita yang gugur karena COVID. Kita bisa melihat banyak teman-teman kita yang terdampak. Kita melihat penderitaan orang-orang karena COVID. Sepertinya kita menjadi lemah. Sepertinya kita menjadi letih. Tetapi firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kepada kita, pesan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Raja Asa menjadi pesan Tuhan kepada kita, yang berkata, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, bila hati kita kuat, ada dorongan iman yang semangat untuk tidak pernah menyerah menghadapi apapun. Untuk itu Bapak Ibu saudara semua, apapun keadaan saudara saat ini, mari firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ayo, jangan lemah semangat kita untuk menghadapi segala sesuatunya, karena ada upah, ada hasil dari usaha yang kita kerjakan. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita barangkali menjadi ilustrasi menarik bagi kita, Bapak Ibu. Di suatu kerajaan ada beberapa ekor gajah yang menjadi pasukan perang. Di antara gajah-gajah itu ada seekor gajah yang sangat besar, sangat kuat, dan sangat dicintai oleh raja dan seluruh rakyat penduduk kerajaan itu. Pertanyaannya, mengapa hanya ada satu gajah di antara sekian banyak gajah yang dihormati? Rupanya ternyata gajah yang satu ini adalah gajah yang pernah memiliki jasa yang sangat besar. Pada satu saat kerajaan sedang menghadapi situasi genting, di mana musuh datang menyerang, bahkan menyerang kerajaan. Lalu pasukan gajah segera diterjunkan, dan dengan gagah berani satu gajah yang paling besar ini menghadapi musuh kerajaan. Dan dengan gagah berani ia berhasil mengusir musuh kerajaan untuk menyerah. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, waktu pun berlalu, gajah veteran perang ini semakin hari semakin tua, meskipun badannya masih tetap besar, tetapi kondisinya mulai melemah. Pada suatu saat ketika ada ulang tahun kerajaan, maka semua gajah-gajah yang pernah berjasa itu dikeluarkan dalam sebuah karnaval untuk mempertunjukkan kepada rakyat
bahwa gajah-gajah yang pernah berjasa terhadap kerajaan tentunya disambut dengan sukacita, disambut dengan luar biasa oleh seluruh rakyat di kerajaan itu. Namun Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, suatu ketika gajah yang sangat besar, gajah yang menjadi maskot, gajah yang sangat dicintai oleh raja dan seluruh rakyat ini terperosok dalam sebuah jalan yang berlumpur. Berbagai upaya untuk menyelamatkan gajah ini. Pertama dengan menggunakan tali untuk menariknya, tetapi karena berat gajah ini terlalu besar, maka tidak ada tali yang sanggup untuk mengangkat gajah itu dari lumpur. Didatangkanlah pula alat berat, ternyata alat berat pun ini tidak bisa untuk mengangkat gajah itu. Kemudian raja datang dan dengan sedih hati raja itu melihat gajah kesayangannya terperosok, sangat lemah, seperti menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian raja memberikan sayembara, barang siapa yang dapat menyelamatkan gajah itu, dia akan mendapatkan hadiah besar dari kerajaan. Beberapa orang mengikuti sayembara. Dengan berbagai cara orang sudah melakukan banyak cara untuk bisa menyelamatkan gajah itu, tetapi hasilnya nol. Gajah itu tidak bisa diselamatkan. Dia masih dalam keadaan lemah, dalam keadaan diam, dia merenung. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, tiba-tiba datanglah seorang abdi raja mengajukan usul kepada raja untuk menyelamatkan gajah itu. Abdi Allah itu mengusulkan bahwa untuk menyelamatkan gajah itu kita bunyikan genderang perang. Awalnya usul ini tidak diterima oleh raja karena usul ini tidak masuk akal dan sepertinya tidak ada hubungannya dengan menyelamatkan gajah itu. Tetapi karena cintanya kepada gajah itu, maka usul itu dicoba dan diterima oleh raja. Raja mengundang seluruh pasukannya untuk berkeliling di area di mana gajah itu terperosok. Kemudian dengan aba-aba sang raja, kemudian genderang perang dibunyikan. Ketika genderang perang itu dibunyikan, gajah yang sudah hampir mati, gajah yang sudah patah semangat, gajah yang sudah sangat letih, kemudian dia dengan sekuat tenaga ia meronta. Dan kemudian dengan kekuatan yang ekstra luar biasa, gajah itu kemudian meronta dan berhasil keluar dari lumpur itu. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada satu pesan yang boleh kita pelajari dari cerita ini. Mungkin kita menjadi orang veteran yang mengalami kedukaan, yang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, atau mengalami banyak hal dampak dari COVID. Sepertinya sudah tidak ada jalan. Sepertinya kita sudah tidak mempunyai harapan. Tetapi genderang perang itu dibunyikan melalui firman Tuhan yang mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Genderang ini sudah dibunyikan. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita mau dikalahkan oleh COVID-19. Jangan kita patah semangat, bangkit seperti seekor gajah. Ketika mendengar genderang perang itu dibunyikan, ia meronta dengan kekuatan tenaganya, ia berusaha lepas dari semuanya. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, bagi mungkin Bapak Ibu yang terpaksa saat ini dirawat karena positif COVID-19, mungkin harus isolasi baik di rumah sakit maupun di rumah. Mari jangan mau terpuruk, bangkit ya. Dengan semangat kita bangkit. Sebuah pengalaman Bapak Ibu bahwa COVID-19 itu hanya dikalahkan oleh satu hal. Karena sampai hari ini belum ada obat yang mujarab untuk mengalahkan, menyembuhkan orang yang kena COVID-19. Obatnya hanya satu, yaitu imunitas tubuh kita sendiri.
Bagaimana cara kita menjaga agar imunitas tubuh kita tetap dan tinggi untuk mengalahkan COVID-19? Ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu asupan nutrisi yang cukup, vitamin dan lain sebagainya untuk mendukung agar kondisi tubuh kita tetap sehat dan memiliki imun. Yang kedua, kita berolahraga, bergerak, senam ringan, dan yang paling penting yang ketiga, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, yang ketiga adalah semangat untuk sembuh, semangat yang ada dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau saat ini kita sedang mengalami isolasi, kalau saat ini kita sedang merasakan sakit, kalau saat ini kita sedang dalam keadaan perawatan, mari bangkitkan semangat kita. Saya bisa, saya akan sembuh. Jangan kita lemah, jangan kita menyerah, jangan kita patah semangat. Bagi Bapak Ibu, saudara yang kasih, yang mungkin saat ini berduka karena kehilangan orang yang dicintai, karena dampak dari COVID-19. Mari lepaskan semuanya, beban semuanya kepada Tuhan. Lepaskan kain kabung kita. Bukankah Allah sendiri yang akan menggantikan ratapan menjadi nyanyian? Mari, ada sesuatu yang harus kita kerjakan di depan. Kita melihat ke depan, pertolongan Tuhan ada waktunya. Kita tahu bahwa tidak ada satupun terjadi di dunia ini tanpa seizin Allah. Rencana Tuhan itu terus bekerja, dan rencana Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi saudara-saudara yang saat ini masih sehat, mari kita pertahankan diri kita dengan prokes, dengan imunitas tubuh yang tinggi. Dan kalau bisa kita membantu teman-teman kita yang saat ini sedang isolasi mandiri, kita membantu, kita ulurkan tangan, kita berbagi, kita saling menopang tetangga kita, saling menopang yang lain, kita dukung pemerintah, kita dukung TNI Polri untuk bersama-sama bersatu memerangi corona ini. Jangan patah semangat. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan yang hari ini kita dengar bersama-sama, marilah kita bersatu hati untuk menghadapi segala sesuatunya, kesulitan tantangan kita dengan semangat. Tuhan mengatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah. Perhatikan, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada hasil usaha kita. Saat ini pemerintah melalui begitu banyak cara mengenai PPKM dan kebijakan-kebijakan yang lain adalah upaya untuk bersama-sama untuk mengatasi corona. Mari Bapak Ibu jemaat GPSDI, jangan kita terpuruk, jangan kita lemah, jangan kita merasakan sendirian, tapi mari bangkitkan semangat kita. Terus kita berdoa dan berjaga. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan, dalam Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tuhan akan memberikan kita semangat. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Pengalaman yang dihadapi oleh Raja Asa menjadi pengalaman kita. Kalau Raja Asa menghadapi Raja Ethiopia, kalau Raja Asa menghadapi sebuah restorasi kerajaan untuk menyingkirkan berhala-berhala, mari kita diperhadapkan pada COVID-19, mari kita semangat, bahu-membahu saling dukung satu yang lain untuk bersama-sama menangani masalah ini dengan baik. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap jalankan apa yang harus kita jalankan, taati apa yang pemerintah sampaikan untuk kita tetap senantiasa mematuhi segala sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi yang paling penting bagi kita adalah jangan pernah kita menyerah.
COVID tidak akan bisa mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan. Amin. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak akan terkurangi oleh apapun. Sukacita di hadapan Tuhan tidak bisa tergantikan dan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita. Sekali lagi, jangan takut karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jangan bimbang karena kita punya Allah yang sanggup menolong kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, menjadikan kita semangat di dalam Tuhan, menjadi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Ayat yang mungkin sering kita dengar mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya yakin dan percaya saudara dan saya masih tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih tangan salam pada saudara, orang tua, anak-anak yang ada di sekitar saudara, katakan, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa untuk doa sahabat bangsa dan negara dan keadaan kita pada saat ini. Mari kita tundukkan dan kepala dan kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di saat kami dalam keadaan terpuruk, seperti Raja Asa menghadapi terpuruk. Engkau menyampaikan firman, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Kami percaya Tuhan, kalau kami semangat bersama Tuhan, kami akan sanggup melewati semuanya itu. Tuhan berikan kekuatan, semangat dan kesabaran bagi kami yang saat ini sedang menghadapi, menderita sakit, harus isolasi mandiri karena COVID-19. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan melalukan, Tuhan akan senantiasa memberikan semangat kepada kami. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka, karena kehilangan teman, saudara yang dikasihi karena COVID-19, Tuhan akan menghapuskan air mata, Tuhan akan mengubahkan ratapan menjadi nyanyian, Tuhan akan memulihkan keadaan kami, Tuhan akan menghibur dan meneguhkan kami. Bagi kami semua jemaat-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang berjaga-jaga dengan tubuh yang sehat, biarlah Tuhan senantiasa tetap melindungi kami Tuhan, supaya kami memiliki imunitas yang kuat untuk menghadapi COVID-19. Ajar juga kami peduli dengan sekitar kami, ajar kami juga peduli dengan saudara-saudara kami, untuk kami saling peduli, saling berbagi satu sama yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Indonesia ini Tuhan, kami nyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai Kepala Desa, RT, RW di bawahnya. Biar Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, untuk mengatasi semua masalah ini dengan hikmat yang dari Tuhan. Kami berdoa seluruh bangsa Indonesia ini, biar Tuhan satukan kami, untuk kami bersatu bersama-sama menghadapi pandemi ini, sehingga pada saatnya nanti Tuhan, kami boleh keluar, kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keadaan saat ini Tuhan. Berdoa untuk tenaga kesehatan, berdoa untuk TNI Polri, berdoa untuk relawan, berdoa untuk semua orang yang terlibat di dalam penanganan COVID ini. Juga Tuhan lindungi dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Kami percaya Tuhan menyertai kami, bahkan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Bahkan Tuhan sudah menjawab doa-doa kami ini Tuhan. Karena doa kami ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami, perlindungan kami, keselamatan kami yang abadi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersamamu Bapa kita akan melewati segala semuanya. Haleluya. Bersamamu Bapa. Kita naikkan satu pujian ini sebelum kita menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Jimmy. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teduhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, mari kita tutup ibadah pada pagi hari ini dengan minta doa berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat tangan kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kami semangat, dan kami kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah menyertai kami semua Tuhan Yesus. Menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, untuk kami boleh menghadapi segala macam masalah tantangan hidup ini Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan, kami cakap menangani semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin.